Mari kita membuka satu bagian lagi dari firman Tuhan. Hari ini kita masih berbicara tentang ibadah dari Mazmur nomor 95. Kita baca bergantian Mazmur nomor 95. Saya bacakan yang ganjil. Bapak Ibu sekalian yang genap. Mazmur nomor 95. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Janganlah keraskan hatimu terus, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sekali lagi kita baca bersama-sama ayat pertama, 3 ya. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai keselamatan kita. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar tentang ibadah. Bukan suatu hal yang asing buat kita karena kita memang beribadah di tempat ini, begitu ya. Tapi kita tidak sedang membahas tentang how to atau metode di dalam ibadah, karena kita percaya kita sudah bersama-sama beribadah di tempat ini di dalam cara liturgi yang baik. Jadi kita tidak membahas liturginya atau prinsip liturginya. Kita tidak, tapi kita sudah di dalam pola yang benar, maka kita tidak membahasnya, tapi kita memikirkan apa yang menjadi dasar atau mengapa kita beribadah. Saya mau mengundang kita untuk sama-sama kembali memikirkan dasar utama atau jangkar utama kehidupan kerohanian ibadah kita. Apa yang menjadi dasar atau mengapa kita beribadah. Untuk kita sama-sama mengkoreksi sekalian bersama-sama di tempat ini, bagaimana selama ini kita beribadah, apa yang menjadi motif kita dan bagaimana sikap hati kita di hadapan Tuhan waktu beribadah. Ini yang menjadi harapan kita untuk sama-sama kita pelajari hari ini. Sehingga satu pertanyaan penting yang kita boleh bawa pulang nantinya, sudahkah atau masihkah kita menikmati ibadah dengan benar? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, menjadi sebuah pertanyaan yang kiranya kita temukan jawabannya waktu kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Sudahkah atau masihkah kita menikmati ibadah yang benar dengan benar? Kiranya Tuhan pimpin kita untuk sama-sama mempelajarinya. Maka satu presuposisi dasar yang kita pelajari tentang manusia. Manusia adalah makhluk penyembah. Apa maksudnya? Bahwa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak beribadah. Bapak Ibu sekalian, bahwa semua manusia adalah makhluk yang menyembah sesuatu. Setiap orang di dalam kehidupannya pasti sedang berlutut atau di dalam simbol membungkukkan diri untuk melayani atau untuk menyembah di hadapan sesuatu. Entah itu patung, entah itu juga suatu pribadi mungkin saja, atau bahkan bisa itu suatu institusi yang kita sembah atau kita layani, sebuah ide atau sebuah spirit atau roh, atau juga bahkan kita bisa menyembah uang, atau mungkin yang benar kita sedang menyembah Allah di hadapan Kristus dengan benar. Yang mana kita? Ini menjadi sebuah pertanyaan evaluasi untuk kita jalani di dalam sore ini dalam pendengaran firman Tuhan. Karena di dalam kehidupan manusia, karena setiap manusia mencari sesuatu yang bernilai bagi hidupnya. Itu naturnya manusia. Maka ketika dia di dalam pencarian untuk mencari nilai yang terpenting dalam hidupnya, setiap orang memiliki pengharapan di dalamnya. Maka itu yang mendesak atau mendorong dia untuk menyembah sesuatu. Karena manusia sebagai makhluk dengan sensus divinitatif atau sense of divinity, atau juga disebut dengan makhluk sensus deitatis, sensus of deity, yang merupakan makhluk dengan natur kekekalan. Ada satu hal yang bernilai, ada satu hal yang berharga di dalam diri manusia yang tidak dimiliki oleh binatang, sehingga dia didorong untuk beribadah.
Beda dengan binatang, seperti anjing yang senang sama tuannya, dia bukan di dalam kesadaran atau konsep ibadah. Tidak ada nature worship di situ, tidak ada satu kerinduan untuk mengagungkan di situ, tidak ada satu kesadaran untuk menempel di situ, tapi hanya sebagai sebuah insting untuk bertahan hidup dan berkembang biak di situ. Karena baginya ketika dia dengan tuannya, dia dapat sebuah jaminan untuk terus makan. Itu binatang. Sedangkan kita bukan hanya sekedar untuk urusan kebergantungan untuk kita dapat makan, tapi ada keinginan untuk sebuah konsep nilai. Ini manusia. Manusia tidak hanya sekedar cukup dengan makan dan minum, manusia membutuhkan value di dalam dirinya. Dan itu yang membuat manusia mencari dan mencari. Dan itu yang mendorong manusia untuk menyembah dan beribadah. Dan tidak hanya itu, ketika kita menyadari bahwa manusia jatuh di dalam dosa, manusia mengalami sebuah kekosongan dan kehampaan. Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan ketika manusia berbuat dosa kehilangan kemuliaan Allah. Ketika manusia diciptakan memiliki sensus divinitatif bernatur kekekalan untuk bisa berelasi dengan Allah, tapi ketika manusia jatuh dalam dosa kehilangan kemuliaan Allah, maka menjadi satu-satunya tujuan manusia itu menjadi hilang. Tujuan manusia yang dicipta dengan sensus divinitatif adalah untuk memuliakan dan menikmati Allah. Tapi ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah, satu-satunya jalan untuk membuat manusia menikmati Allah itu hilang. Maka manusia tidak mungkin datang kepada Allah. Maka benarlah lagu yang dikatakan separuh jiwaku pergi, kata Anang ya, begitu. Tapi itu bukan urusan cinta tentang manusia. Separuh jiwa kita yang pergi itu adalah yang bernatur kekekalan karena kita tidak bisa lagi berelasi dengan Allah. Maka manusia yang memiliki sensus divinitatif, manusia yang berelasi dengan Allah sekarang putus. Manusia tidak lagi memiliki tujuan. Satu-satunya tujuan yang manusia yang tidak bertujuan adalah mencari tujuan. Satu-satunya tujuan manusia yang tidak bertujuan adalah mencari sebuah pemuasan pengganti sensus divinitatif ini. Pengganti yang bernatur kekal ini. Karena satu-satunya yang membuat manusia puas karena dia makhluk kekal, bernatur kekal, hanya yang kekal yang bisa memuaskannya. Sekarang nggak dapat. Lalu bagaimana? Digantilah seluruh hal-hal yang kekal itu, yaitu yang bernatur Allah itu, dengan something yang bisa diganti tetap namanya Tuhan atau apapun untuk mencari kepuasan. Itu yang membuat manusia menjadi makhluk penyembah. Memiliki ekspektasi dan pengharapan akan pencarian penerimaan dan pemuasan, entah itu satu hal yang baik ataupun tidak baik. Tujuannya manusia mencari di dalam diri. Maka di sini kita belajar bahwa tidak ada satu orang pun yang terkecuali atau tidak ada satu orang pun yang dapat lari dari urusan menyembah. Tidak ada. Entah itu anak kecil, entah itu orang dewasa, entah itu seorang yang beragama, entah itu seorang ateis. Tidak ada satu manusia pun yang lari dari fakta ini. Manusia makhluk penyembah. Dan Bapak Ibu sekalian, sadar atau tidak sadar kepada diri kita, terima atau tidak terima, karena kita sebagai makhluk penyembah, ini merupakan fakta yang paling utama yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Sekali lagi ya, tesis pertamanya, manusia adalah makhluk penyembah. Dan apa yang terjadi karena tesis pertama ini, terima atau tidak terima, sadar atau tidak sadar, bahwa karena kita makhluk penyembah, ini adalah dasar atau faktor utama, ini adalah drive dari seluruh kehidupan kita. Apa maksudnya? Bahwa apa dan bagaimana tindakan seluruh kehidupan kita itu ditentukan dari siapa dan bagaimana kita menyembah. Orang ateis melakukan segala tindakannya dari apa yang disembahnya. Orang yang mengaku Kristen, entah dia benar Kristen atau tidak, ditentukan seluruh tindakan hidupnya ditentukan dari siapa dan bagaimana dia menyembahnya. Jadi urusan menyembah ternyata adalah satu urusan yang begitu serius di hadapan Allah, bahkan di hadapan dunia sekalipun. Karena tidak ada satupun orang yang tidak keluar dari suatu penyembah, yang tidak menyembah, tidak ada satupun orang yang bisa keluar dari yang namanya penyembahan. Maka penyembahan itu adalah faktor utama penentu seluruh ruang langkah hidup kita. Nah, ini yang kita coba pelajari. Percaya atau tidak percaya, terima atau tidak terima, nanti kita akan melihat ternyata itu adalah satu drive yang paling utama dalam kehidupan kita. Maka di sini kita boleh melihat, kita coba sederhanakan dari definisi apa sebenarnya menyembah. Kenapa itu menjadi suatu hal yang bisa mendrive seluruh kehidupan kita. Kenapa urusan menyembah itu yang menentukan seluruh langkah kita. Ini yang kita coba pikirkan hari ini. Mulai dari definisi, sebenarnya ibadah itu apa sih?
Maka Bapak Ibu sekalian, ibadah adalah sebuah tindakan yang mengarahkan seluruh totalitas hidup kita kepada sesuatu yang menjadi pusat hidup kita. Masih terlalu teoritis ya, pelan-pelan kita pelajari. Apa itu ibadah? Enggak bisa dirangkumkan secara sederhana, dulu kita harus lihat secara definisi, nanti kita akan lihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Ibadah adalah sebuah tindakan yang mengarahkan, yang mendorong, yang setir seluruh totalitas hidup kita kepada sesuatu yang menjadi pusat dalam hidup kita. Bisa itu person, bisa itu benda. Yang jelas ada satu hal yang jadi pusat hidup kita, maka apa yang namanya ibadah? Seluruh pikiran, seluruh perasaan, seluruh kemauan kita, kita arahkan ke situ. Itu yang namanya worship, itu yang namanya ibadah. Jadi ibadah bukan sekedar saya nyanyi-nyanyi, itu ibadah. Itu wujud atau bentuk implementasi dari saya beribadah. Tapi esensi utama dari ibadah itu adalah seluruh pikiran saya, seluruh perasaan saya, seluruh kemauan saya, seluruh tindakan saya, seluruh diri saya arahkan kepada satu titik, kepada satu tujuan yang saya anggap menjadi pusat dalam hidup saya. Itu namanya ibadah. Maka ibadah di dalam hal ini yang kedua definisinya adalah sebuah pengabdian, sebuah submission lebih tepatnya. Maka di sini kita boleh mengerti kita tidak ada kecuali tidak ada satu orang pun yang tidak, semua di dalam sebuah kehidupan pengabdian atau submission kepada sesuatu hal. Pertanyaannya, maka di sini kita boleh merenungkan, ibadah berarti tidak hanya disebut atau tidak berhenti kepada sebuah tindakan ritual atau seremonial. Jangan salah mengerti, kalau begitu ibadah tidak berhenti di sebuah ritual atau seremonial. Kalau begitu ini enggak ibadah dong. Bukan itu maksudnya. Saya clearkan, ibadah itu menyangkut seluruh aspek hidup kita. Memang bukan berarti acara ibadah seperti yang kita jalani sekarang ini tidak perlu ada. Bukan, ini adalah ibadah. Justru ini adalah implementasi atau ekspresi dari hidup yang beribadah. Karena kesadaran ada satu fokus hidup kita, maka kita arahkan diri kita untuk berkumpul di satu seremoni atau di dalam sebuah ritual untuk worship. Ini implementasinya, ini sebuah ekspresi dari hati yang beribadah. Tapi ibadah itu sendiri adalah sebuah pengabdian, sebuah submission, sebuah ketotalan hidup. Bukan hanya total pikiran, perasaan, dan kemauan, tapi seluruh ruang hidup, seluruh waktu hidup. Itu adalah ibadahnya kita, ruang ibadahnya kita. Itu sebab seluruh keputusan dan tindakan yang kita ambil tidak mungkin tidak pasti didasari oleh apa yang kita sembah. Karena seluruh pikiran, perasaan, dan kemauan kita arahkan kepada satu titik yang kita fokuskan. Itu yang mendrive kita. Maka seluruh tindakan kita pasti didasari oleh hal itu. Karena yang kita sembah itu menjadi tujuan hidup kita. Maka simple, Bapak Ibu sekalian. Dari definisi ini, beberapa pertanyaan yang perlu kita tanyakan pada diri kita. Dari definisi yang terlalu teoritis itu kita sekarang lebih mendarat. Nanti kita masuk kepada Mazmur 95-nya untuk merenungkan apa yang menjadi konsep ibadah berdasarkan Alkitab. Tapi secara definisi umum, konsep ibadah yang tadi, sebuah submission pengabdian, sebuah tindakan mengarahkan hati pikiran kepada satu titik yang kita anggap menjadi pusat hidup kita, yang menjadi pengharapan kita. Maka pertanyaannya, sudah clear tadi definisinya ya? Mari kita renungkan pribadi lepas pribadi yang kita perlu jawab di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jemaat sekalian, benarkah kita di tempat ini sedang beribadah kepada Allah dengan definisi yang di atas tadi? Kita benar-benar beribadah nggak sekarang? Kalau definisi ibadah, iya saya beribadah lah karena saya datang nyanyi kok. Enggak, kita buang, kita ganti. Definisinya tadi di dalam kesadaran submission. Benarkah engkau tertunduk dan mengabdikan dirimu sepenuhnya kepada Allah? Benarkah arah hati, pikiran, perasaan, dan kemauanmu seluruhnya ditujukan kepada Allah sebagai tujuan hidupmu? Benarkah demikian? Jawab di dalam hati kita masing-masing. Kedua, atau menjadi sebuah pertanyaan penting buat kita juga, siapakah yang sebenarnya kita sembah jika bukan Allah? Kepada apa atau kepada siapa hati, pikiran, perasaan kita arahkan secara total? Identifikasinya yang perlu kita uji dalam hati kita untuk menjawab pertanyaan ini, siapa yang sebenarnya kita sembah? Identifikasinya adalah mulai dari kepada apa kita benar-benar mengarahkan seluruh hidup kita. Itu yang pertama.
Kepada apa kita benar-benar total sungguh-sungguh mengarahkan seluruh pikiran dan perasaan dan kemauan kita. Maka itulah yang sebenarnya kita sembah. Sederhana sebenarnya. Tapi persoalannya kita mau jujur nggak untuk mengakui. Oke lah kalau kita bilang iya saya menyembah Allah. Oke, saya ganti lagi lebih lanjut. Jika kita menyembah Allah, benarkah hanya Allah saja yang kita sembah? Kepada apa saja kita secara total arahkan hati, pikiran dan perasaan kita? Benar hanya kepada Allah? Atau Allah hanya one among dari yang kita sembah? Atau jangan-jangan Allah hanya yang secondary untuk kita ingat sekali seminggu kita sembah. Yang main purpose-nya, yang utamanya bukan dia. Karena Senin sampai Sabtu tidak ada tempat untuk dia. Tapi urusan minggu ada tempat, urusan 2 jam ini. Setelah itu kembali aku menyembah yang lain. Maka menjadi suatu pertanyaan yang penting untuk kita gumulkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak tentu kita di sini benar-benar sedang beribadah sekalipun kita sedang di dalam kondisi beribadah, begitu ya. Karena pertanyaannya bukan badan kita, tapi seluruh pikiran, perasaan, kemauan kita benar-benar kita arahkan kepada Dia atau tidak. Mungkin ibadah kita bukan kepada Tuhan. Ternyata kalau kita mau rela hati untuk mengkoreksi kembali, jangan-jangan ibadah kita kepada uang. Jangan-jangan ibadah kita hanya kepada bisnis kita. Untuk hal itu kita bisa benar-benar fokus. Jangan-jangan ibadah kita kepada studi kita. Untuk ibadah kita bisa kompromi, untuk ke gereja kita bisa kompromikan suatu hal, tapi untuk paper kita rela lembur-lembur demi nilai besok deadline nanti dosen coret. Demi bisnis untuk sebuah mega proyek kita rela untuk pikirkan segala macam dan segala macam sampai nggak tidur berhari-hari demi sebuah profit, keuntungan. Tapi demi sebuah ibadah 2 jam, besok sudah tahu ibadah jam, katakanlah misalnya ibadah yang pagi jam 7, malam ini ada champion Real Madrid lawan Liverpool begitu ya. Oh Tuhan, oke lah, enggak apa-apa, saya masih sanggup kok, besok minum kopi aja 3 liter begitu ya. Maka persoalannya bukan rela minum kopi sampai 3 liter untuk besok beribadah. Persoalannya hati pikiranmu rela kau fokuskan untuk something yang bisa menggugurkan ibadahmu. So, siapa Tuhanmu? Maka ini menjadi sebuah tamparan buat kita untuk menguji kembali. Bukan karena suara bagus kita untuk bernyanyi di tengah-tengah ibadah yang mendefinisikan kita beribadah, Bapak Ibu sekalian. Maka mari kita dengan jujur di hadapan Tuhan untuk bertanya atau mengakui siapa yang menjadi objek ibadah kita. Oke, katakanlah enggak uang. Mungkin orang-orang reform atau alergi terhadap uang begitu ya. Rohani sudah cukup gitu. Mari uji yang lain. Jangan-jangan anak. Berapa banyak kita menjadikan anak objek ibadah kita? Untuk Tuhan, hitung waktumu. Untuk anak, hitung kurasnya pikiranmu. Apalagi sekarang ya, PR pun orang tua yang kerjain, mau gimana coba sudah ya. Bukan berarti tidak boleh, mulai sekarang supaya tidak jadi berhala anakku tidak boleh lagi kubantu, ya itu gila juga, jangan ekstrim to ekstrim gitu. Tapi poinnya adalah ketika seluruh pikiran kita, perasaan kita harus anak, bahkan kita rela untuk berantem suami istri demi anak, anak jadi yang utama, Tuhan secondary. Setelah berantem begini, Tuhan lihat kan, gara-gara begini-begini dia begini, Tuhan pun ikut kena marah. Bukan hanya suami atau istri kena marah, Tuhan pun kena marah demi anak. Siapa objeknya kita? Atau mungkin bukan uang, bukan anak. Jangan-jangan harga diri kita yang menjadi objek ibadah kita. Segala sesuatu kita habiskan semuanya untuk diri. Untuk di gereja 1,5 jam, setengah mati rasanya. Tapi untuk solek dandan mau ke gereja 2 jam lamanya. Lebih lama solek dandan untuk ke gereja daripada di gerejanya, gitu ya. Maka yang penting image, yang penting saya, yang penting penilaian saya, yaitu Tuhannya saya. Tetap sih datang sama Tuhan, tapi untuk memuaskan apa yang saya inginkan. Maka siapa Tuhannya saya? Maka kepada siapa saya beribadah? Mari menyelidiki Bapak Ibu sekalian, untuk menguji kembali hati kita itu di mana kita letakkan, kepada siapa kita berikan. Maka di sini kita boleh melihat kembali kepada Alkitab di dalam Mazmur 95 yang tadi kita baca, termasuk di dalam Mazmur 100 tadi yang di awal 10 menit pertama untuk anak-anak sekolah minggu. Sebuah pertanyaan sederhana, bagaimana membedakan atau apa yang menjadi perbedaan konsep ibadah di dalam kekristenan? Apa arti ibadah dalam penebusan? Mengapa kita beribadah ketika kita ditebus? Apakah hanya sekedar urusan tentang kepentingan kita? Tidak, Bapak Ibu sekalian, Alkitab membalikkannya untuk kita mengerti. Memang secara definisi ibadah tidak bisa geser. Seluruh pikiran, perasaan, kemauan yang kita arahkan kepada sesuatu hal, itu tanda atau definisi ibadah. Tapi persoalannya motif terhadap itu apa? Karena kita arahkan itu demi kepentingan kita, demi saya, maka saya yang menjadi ibadahnya saya. Sekarang Alkitab justru tunjukkan apa yang sebenarnya menjadi ibadah sejati. Untuk kita boleh mengerti
Apa arti kita ditebus, dan undangan dari penebusan itu sendiri adalah ibadah. Nah, untuk hal ini kita pelan-pelan melihat. Kalau kita menelusuri kepada Alkitab mulai dari Perjanjian Lama, Bapak Ibu sekalian, ibadah tidak lepas dari kata di dalam PL ya, tidak lepas dari kata pengabdian dan pelayanan. Ibadah nggak bisa lepas dari definisi itu. Dan justru waktu dikatakan ibadah dari Kejadian pasal 2 ayat 15, ketika Tuhan pertama kali berfirman kepada Adam, lalu memberikan perintah untuk dan memberikan kuasa atas seluruh alam dan menikmati makanan itu, kalimat yang dipakai adalah sama, worship. Jadi ketika manusia dipercayakan untuk mengelola alam, itu di dalam kata beribadah, untuk melayani Tuhan dan pengabdian terhadap Tuhan. Menarik. Jadi ibadah bukan hanya sekedar certain pujian, tapi pujian jadi ekspresi dari sebuah hati yang beribadah untuk mengelola. Dan ibadah di dalam definisi kerja, ibadah di dalam definisi pengabdian untuk melayani, justru menjadi telos yang Tuhan tetapkan untuk manusia. Jadi ibadah itu tujuan yang Tuhan tetapkan untuk manusia. Jadi dari yang tadi sekolah minggu kita lihat bahwa ibadah adalah sebuah undangan Tuhan dan segala macam. Ternyata bukan hanya sekedar undangan, Bapak Ibu sekalian. Ibadah itu telos, ibadah itu purpose, ibadah itu tujuan yang dari awal agendanya Allah ciptakan untuk kita jalani. Nah, kenapa Tuhan terlalu sibuk untuk menciptakan kita hanya untuk ibadah, hanya untuk sebagai sebuah pengabdian dan melayani? Sekali lagi, apakah ini pertanyaannya bahwa dia menginginkan dipuji, dia menginginkan untuk terus dielu-elukan begitu ya, bukan dielu-elukan ya, bukan, tapi dielu-elukan, diagungkan, beda itu ya. Saya suka dengar kalimat itu dari Vikaris Aludin yang di Surabaya. Wah, saya senang lihat kamu selalu dielu-elukan gitu ya. Tapi saya sangat kagum melihat Tuhan yang dielu-elukan, totally beda. Nah, di sini kita mengerti bahwa Tuhan bukan Tuhan yang pengen atau gila pujian, tidak. Karena dia adalah Allah sumber, dia tidak membutuhkan segala sesuatu dari yang diciptanya. Tapi dia mengundang kita masuk di dalam hadiratnya. Dia menjadikan ibadah sebagai telos dalam hidup kita. Mengapa demikian? Maka di sini kita boleh mengerti bahwa Allah tahu kita butuh dia. Itu yang tadi kita pelajari di atas ya. Maka ketika kita melihat di dalam Perjanjian Lama, umat Tuhan yang keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, prinsip yang sama juga. Manusia pertama diciptakan, Adam dan Hawa, telosnya untuk beribadah. Tapi setelah jatuh dalam dosa, singkatnya ketika Israel di Mesir, dan ketika Tuhan memakai Musa untuk memimpin keluar umat Tuhan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Purpose-nya bukan tanah perjanjian, Bapak Ibu sekalian. Tapi purpose-nya adalah apa? Let my people go to worship me. Telosnya ibadah. Undangan pembebasan itu, undangan untuk membuat manusia merdeka itu adalah untuk beribadah. Jadi kita dibebaskan itu ada purpose. Kita mengalami kebebasan itu, kebebasan yang bertujuan, itu baru namanya bebas. Tapi ketika Tuhan hanya membebaskan kita, lalu kita bebas untuk kita bisa hidup untuk diri kita sendiri, itu sebuah kehancuran. Itu sebuah kekejaman. Kalau Tuhan melepaskan kita dari sebuah ikatan dosa untuk menjadi orang yang independen, mandiri tanpa apa-apa, maka Tuhan sebenarnya mengeluarkan kita dari suatu neraka kepada suatu neraka yang lebih besar. Justru karena Tuhan mengasihi kita dan dia tahu bahwa seluruh kelimpahan kehidupan kita atau sukacita kita hanya bisa digaranti di dalam dia, dijamin di dalam dia. Maka ketika dia membebaskan kita, kebebasan itu menjadi bernilai, kebebasan itu menjadi berharga, kebebasan itu menjadi sukacita karena kebebasan itu diberikan telos, diberikan tujuan, diberikan purpose. Maka apa tujuan yang lebih indah dari sebuah kebebasan? Sebuah kebebasan yang diberi tujuan untuk kembali kepada sumber sang kebebasan. Tidak ada yang lebih sukacita daripada hal itu. Nah, ini caranya Tuhan merajut dan membentuk kita. Nah, ini undangannya Tuhan kepada kita. Maka sama di dalam bayang-bayang Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, bayang-bayang yang sama juga itu menjadi sebuah bayang-bayang atau tipologi dari keselamatan kita, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita diselamatkan, dikeluarkan dari perbudakan dosa, maka bukan lagi Musa sebagai tipologi atau bayang-bayang dari juru selamat, tapi Sang Kristus sendiri, juru selamat yang asli itu, yang genuine itu datang untuk membebaskan kita dan memberikan telos kepada kita. Telosnya apa? Berdamai dengan Allah. Dan bagaimana kita bisa berdamai dan menikmati Allah? Tuhan menghadirkan, menghidangkan kepada kita ibadah sebagai undangan yang begitu besar yang diberikannya kepada kita. Privilege, Bapak Ibu sekalian, privilege.
Hak yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita diselamatkan, bukan untuk kita jadi superhero untuk mengerjakan ini dan itu. Justru dia rela harus menumpahkan darah dan harus mati bagi kita supaya kita bisa menikmati dia. Ibadah. Ini callingnya Tuhan. Maka di sini kita boleh melihat bahwa prinsip ibadah, nah ini yang menjadi sebuah paradigma berpikir yang totally berbeda antara iman Kristen dengan agama apapun di dunia ini. Bahwa manusia yang di dalam konsep dunia, manusia yang menciptakan ibadah. Konsepnya manusia, manusia yang mencari Allah. Konsepnya manusia adalah sebuah konsep penyembahan. Aku do something kepada suatu hal yang kuanggap lebih besar daripadaku, supaya dia do something kepadaku. Maka manusia yang punya agenda, manusia yang punya inisiatif. Nah inilah yang disebut pemberhalaan. Apa sih konsepnya berhala? Apa sih definisinya berhala? Barter. Saya do something, dia do something. Maka pertanyaan saya, bisa nggak Kristus diberhalakan? Jawab, bisa. Jadi pertanyaannya adalah kita sedang worship kepada Kristus atau kita sedang memberhalakan Kristus? Tahu Allah yang benar, menyembah Allah yang benar juga dengan cara yang benar. Kalau kita tahu dia Tuhan yang benar, tapi kita bukan menjadikan dia Tuhan yang benar, tapi kita menjadikan dia proyeksi dari penyembahan berhalanya kita. Yesus hanya menjadi berhala. Di mana caranya? Ya kita hanya datang kepada dia dengan dua motif. Pertama, kita yang inisiatif datang kepada dia. Kedua, kita datang karena kita mengharapkan sesuatu dari dia. Ini bukan ibadah, ini penyembahan berhala. Maka tidak tentu orang di luar sana yang menyembah berhala. Ketika gereja dengan motif yang demikian, gereja pun sedang memberhalakan Kristus, Bapak Ibu sekalian. Dan itu menjadi suatu hal yang menjijikkan di hadapan Tuhan, tidak diperkenankan oleh Tuhan. Jangan berpikir ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka sedang mencari Allah yang lain. Belum, nanti di tanah Kanaan baru mereka cari Allah yang lain. Tapi di tengah-tengah padang pasir itu, mereka tetap mau menyembah Allahnya Musa. Persoalannya, Musa ndak ada. Selama ini kami menyembah Allah lewat apa kata Musa. Tapi sekarang Musa nggak ada. Lalu Tuhan yang kita sembah itu, yang melepaskan kita dari Mesir itu yang mana dia? Nggak pernah lihat kok. Karena selama ini di Mesir kita selalu kalau nyembah Tuhan ada kelihatan. Mulai mereka-reka, Harun tolong bikinkan kami Tuhan dong. Wah hebat sekali ya si Harun ya. Maka Harun pikir-pikir, gimana ya cara memproyeksikan pikiran mereka untuk menyembah Allah yang membebaskan mereka dari Mesir. Oke, kalau begitu Allahnya bukan Allah kesuburan, karena ini bukan urusan kesuburan. Ini urusan tentang kita menang kok, perang. Kalau gitu proyeksinya Allah perang. Allah perang itu bagaimana cara memproyeksikan? Oh ingat, dulu di Mesir Allah perang itu lembu, banteng, begitu ya. Wes, tak buat, sini, kumpulkan emasmu, lalu bikin. Tetap mau menyembah Allah yang benar, tetap, tapi dengan cara yang salah, maka Allah diberhalakan. Nah ini poinnya. Maka di sini kita boleh mengerti bahwa tidak hanya sekedar tahu ada Tuhan, tapi menyembah Tuhan pun diperlukan dengan cara yang benar. Tidak sedang memberhalakan Tuhan, bukan dengan motif kita yang inisiatif mencari Allah, tapi dan juga bukan karena kita yang datang maka Tuhan yang berespon, dan bukan motif berhala. Saya do something maka Tuhan do something. Tidak Bapak Ibu sekalian, justru Alkitab menggugurkan hal ini. Karena Alkitab berkata tidak mungkin manusia mencari Allah. Tidak mungkin. Di dalam keberdosaan manusia mati, di dalam secara ciptaan manusia terbatas, tidak ada satu alasan atau tidak ada satu dasar yang kuat yang membuat manusia mungkin bisa mencari Allah. Itu sebab maka konsep ibadah di dalam kekristenan berbicara apa? Ibadah yang sejati adalah inisiatifnya Allah. Bahwa ibadah yang sejati didasari oleh hati yang berespon. Apa maksudnya? Bahwa Allah yang berinisiatif datang, Allah yang berinisiatif mengundang, maka kita berespon menerima undangan Allah. Itu definisi ibadah yang sejati. Tidak ada konsep agama yang memiliki konsep seperti ini. Semua di dalam dasar inisiatif manusia datang mencari Allah. Tapi itu suatu hal yang omong kosong, maka Tuhan mengatakan tidak bisa. Maka ibadah yang sejati dimulai dari apa? Undangannya Allah. Ini perbedaan dasar yang sangat-sangat fundamental iman Kristen dengan agama. Allah yang inisiatif, manusia yang berespon. Ibadah tidak bisa dilepaskan dari urusan ini. Maka ketika ibadah tidak bisa dilepaskan dari urusan ini, bagaimana caranya ibadah sejati itu bisa terjadi? Karena itu inisiatif Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, ibadah yang sejati tidak mungkin bisa lepas dari karya Kristus.
Karena satu-satunya inisiatif Allah untuk membuat manusia bisa ditebus dan dikuduskan sehingga bisa kembali kepada Allah hanya ada di dalam penebusan Kristus. Jadi ibadah tidak bisa dilepaskan dari urusan karya keselamatan yang Kristus berikan kepada kita. Maka ibadah yang sejati hanya ada di dalam Kristus. Dengan dasar inilah, maka kita melihat kepada rujukan pasal 95, orang-orang yang menanti keselamatan di dalam Kristus dan juga di dalam perjanjian baru, orang-orang yang sudah digenapi dalam keselamatan oleh Kristus, mengerti arti ibadah. Maka mari kita mencoba melihat kembali atau meredefinisi ibadah kita di dalam makna penebusan, di dalam arti penebusan. Maka setidak-tidaknya hari ini kita boleh melihat 5 dasar dari ibadah. Apa yang menjadi dasar kita beribadah? Mulai dari Mazmur 95 yang tadi kita baca. Pertama, apa yang menjadi dasar kita beribadah Bapak Ibu sekalian? Bahwa ibadah adalah panggilan undangan Allah kepada umat yang ditebusnya. Jadi artinya arti penebusan bukan sebuah garansi untuk soal tempat, sebagaimana Israel bukan soal jaminan nanti masuk tanah Kanaan. Tapi yang terutama dari undangan pembebasan itu adalah Tuhan mengundang kita untuk masuk ke hadiratnya. Tuhan memanggil kita untuk datang menikmati Dia. Maka itu sebab sama seperti Musa ketika Tuhan melihat bangsa itu tegar tengkuk. Akhirnya dia berkata, Musa, bangsamu begitu tegar tengkuk. Maka aku sudah janji untuk memberikan tanah kepada Kanaan kepada mereka. Aku janji, aku akan tepati. Tapi aku tidak akan lagi mau menyertai. Akan kuutus malaikat untuk menyertainya. Menarik sekali dan anggun sekali. Musa yang dulu berdebat untuk jangan pakai saya, jangan pakai saya, jangan pakai saya. Tapi sekarang setelah dipakai Tuhan, dia berani berargumentasi kepada Tuhan. Seolah-olah dia membujuk Tuhan, seolah-olah dia lebih pintar daripada Tuhan. Tapi justru di sini Tuhan sedang membentuk pikirannya untuk mengerti isi hati Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, aku tidak lagi mau menyertai, akan mengutus malaikat. Yang penting kau dapat tanah perjanjian. Apa Musa mengatakan apa? Menarik sekali. Apa kata dunia? Oh hebat ya. Tadi Anang, sekarang siapa itu Iwan Fals bikin lagu apa kata dunia gitu ya. Jadi dunia pakai ayat-ayat Alkitab untuk bikin lagu, boleh lah gitu ya. Asal jangan gereja yang pakai ayat-ayat dunia untuk masuk ke dalam gereja. Dunia adopsi kita good, tapi kita adopsi dunia dibawa dalam ibadah lagi. Ini kita sedang belajar ibadah. Apa yang ada di dunia caplok aja supaya orang datang ke gereja, sakit jiwa semuanya ya. Apa kata Musa? Kalau Tuhan tidak mau menyertai aku, tidak mau jalan. Karena baginya panggilan dibebaskan itu adalah untuk worship, menikmati Allah. Untuk apa tanah perjanjian itu jika tidak ada penyertaan Tuhan di dalamnya? Maka sama, untuk apa janji penebusan, untuk apa jaminan keselamatan untuk masuk sorga jika tidak ada Kristus di dalamnya? Neraka itu neraka. Maka di sini kita boleh mengerti Bapak Ibu sekalian, di dalam teologi reform already and not yet, salah satunya adalah apa? Kita sudah diberi kesempatan untuk menikmati Allah. Inilah arti keselamatan. Jadi sudah diselamatkan? Sudah. Apa arti sudahnya? Sudah menikmati Allah. Kita diberikan hak istimewa untuk kapan saja, di mana saja bisa menikmati Allah. But sekali lagi ironisnya, hal yang paling kita take it for granted di dalam iman Kristen adalah apa? Bukan perpuluhan, bukan persembahan, bukan pelayanan. Hal yang paling kita sepelekan adalah untuk apa? Beribadah kepada Dia. Kita terlalu take it for granted. Kita terlalu menganggap sepele karena kita tidak lagi melihat itu adalah suatu hal yang spesial, undangan. Bapak Ibu sekalian, itu yang disebut kegentaran itu menjadi hilang. Tadi ilustrasi di anak sekolah minggu ya. Coba bayangkan sekarang Jokowi kasih surat kepada kita, sini datang. Pokoknya besok pagi datang ke Istana Bogor, jam 6 harus sudah sampai. Kita mau lari pagi, mau kasih makan sama kodoknya, begitu ya. Jam 3 mungkin kita sudah nggak tidur, udah siap, udah jalan dan segala macam. Bila perlu jam 8 malam kita jalan langsung dari sini, cari hotel atau tidur di mobil dekat Istana Bogor di situ bila perlu gitu. Karena presiden takut terlambat. Pada untuk Tuhan, kita tidak lagi melihat keistimewaan undangan dari Allah yang kudus. Kita tidak lagi melihat keberhargaan, kemuliaan yang dihidangkannya kepada kita untuk menikmati Dia. Gagal, ibadah kita gagal. Maka di sini kita boleh mengerti di dalam panggilan untuk masuk ke hadirat Tuhan, panggilan pendamaian untuk kita berdamai, untuk menikmati hadirat Tuhan. Apa yang dikatakan Mazmur 95 ayat pertama, marilah kita bersorak-sorai. Come, kata lebih tepatnya, venite, mari, datang. Maka wujud dari ibadah ada sebuah keseriusan hati Allah mengundang kita datang. Terus siapa butuh siapa?
Tapi kenapa dia yang begitu serius memanggil kita? Tadi saya di katekisasi mengatakan, tekanan dari berita Injil, tekanan dari berita salib bukan untuk menekankan betapa berharganya kita di hadapan Tuhan, bukan. Tekanan dari berita Injil, tekanan dari berita salib untuk menyatakan betapa berharganya Allah dalam hidup kita. Ini totally different. Semua orang Kristen yang menganggap bahwa betapa berharganya saya di hadapan Allah, proyeksi ibadahnya selalu subjeknya diri. Tapi ketika kita menyadari benih atau dasar dari Injil salib yang menebus kita untuk menyadarkan betapa berharganya Allah dalam hidup kita, subjeknya siapa? Allah. Maka ketika kita mengerti ibadah adalah subjeknya Allah, undangannya Allah, keseriusan kita, totalitas hidup kita tidak mungkin tidak, pasti kita siapkan. Ya tadi, mau ketemu Jokowi cuman disuruh lari pagi saja. Langsung pikir sepatunya yang mana, bajunya yang mana, kaosnya yang mana, anduknya yang mana, botol minumannya dari sini pun dipikirin semuanya detail. Presiden gitu. Tapi waktu ibadah, sebuah kesadaran undangan Tuhan, tidak mungkin tidak ada sebuah kegentaran untuk mempersiapkan. Yang mana? Sampai kepada persembahan pun. Bapak Ibu sekalian, terpujilah Allah, saya dilatih untuk boleh mengerti akan hal ini. Untuk setiap kali ibadah, sebelum saya pergi, saya doa loh, Tuhan persembahan hari ini berapa? Kita gak peduli. Persembahan dijalankan. Baru cari-cari. Baru pikir nanti yang mana yang ada. Karena kita gak pernah pikirkan, gak pernah gumulkan. Karena tidak menjadi telos dalam hidup kita. Tidak menyadari itu sebuah undangan yang begitu indah dalam kehidupan kita. Lanjut. Maka apa yang terjadi? Di sini kita lihat di dalam Mazmur 95 dari ayat 1, kam, undangan Tuhan. Ini menjadi sebuah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Ini bukan sebuah absensi atau kewajiban untuk datang 2 jam setiap minggu, datang dalam ruangan ini untuk mengikuti ritual dan tetap harus dilakukan setiap minggunya yang telah ditetapkan oleh gereja. Tidak, bukan itu poinnya. Tapi ada sebuah kesadaran hak istimewa untuk menikmati Allah yang diberikan oleh Allah sendiri kepada kita. Maka dalam hal ini kita mengerti bahwa ini adalah hidup dalam sebuah kesadaran meresponi Tuhan. Meresponi Tuhan tidak bisa tidak dengan total. Maka pemazmur mengatakan ketika undangannya datang, kam, maka apa yang terjadi? Ayat 1 dan 2, menyembah dengan sorak-sorai dan segala macam, bernyanyi dan mengucap syukur, itu menyembah dengan hati. Lalu ayat 6 dikatakan untuk dengan tertunduk dan bertekuk, itu dengan kemauan datang kepada Allah menyerahkan diri. Lalu ayat yang ke-7 mengatakan dengarkanlah, sebuah kesadaran pikiran yang diarahkan kepada firman. Maka totalitas ketika menerima undangan kam, venite, maka pikiran, perasaan, kemauan diarahkan secara total kepada Allah. Ini yang namanya beribadah. Dan disitulah kita mendapatkan sukacita besar karena menerima undangan Tuhan. Ini dasar pertama. Yang kedua, mengapa kita beribadah? Karena ibadah Tuhan izinkan atau Tuhan hadirkan, Tuhan berikan menjadi means of grace, alat anugerah yang dengannya kita akan mengalami apa? Bahwa ibadah akan membuat kita bertemu dengan Allah, memberikan kita kesempatan untuk mengenal Allah. Maka tidak ada yang lebih berharga di dalam kehidupan kita daripada mengenal Allah. Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 17 ayat 3, dan inilah hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal itu bukan sorga, bukan tempat, tapi mengenal Bapa dan mengenal Kristus. Pengenalan akan Allah lah yang menjadi nilai dari hidup kekal. Maka undangan Allah memberikan hidup kekal di dalam penebusan Kristus adalah undangan untuk mengenal Dia. Dan itu diberikan jalannya melalui ibadah, hak istimewa. Kedua, di dalam means of grace, bahwa melalui alat anugerah, melalui ibadah menjadi alat anugerah, kita mendapatkan tempat untuk menjadi tempat kita mengalami pembentukan, untuk kita menjadi semakin segambar dengan Kristus. Ini panggilan dari ibadah. Allah yang telah mempredestinasikan kita untuk menjadi segambar dengan Kristus, maka Dia jugalah Allah yang menetapkan jalan untuk bagaimana supaya kita menjadi segambar dengan Kristus. Dan salah satu tempat bagaimana cara Dia memurnikan, membentuk kita untuk menjadi segambar dengan Kristus adalah melalui ibadah. Kenapa? Karena di dalam ibadah kita menyaksikan kemuliaannya, di dalam ibadah kita diundang masuk ke dalam kekudusannya. Di situ kita menjadi semakin dibentuk, semakin segambar dengan Kristus. Ini poinnya. Yang ketiga, apa yang menjadi poin dari alat anugerah? Ibadah sebagai alat anugerah yang dengannya kita tidak hanya mengenal Dia melalui ibadah, tapi kita juga dapat mengambil bagian di dalam kodrat ilahinya. 2 Petrus 1 ayat 4. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? We become partakers of His divine nature. Bapak Ibu sekalian, itu terlalu gede. Itu caranya bagaimana? Lewat ibadah.
Tuhan mengundang kita masuk di dalam hadiratnya yang kudus, kita mendapatkan kodrat ilahinya. Bagaimana mungkin di dalam segala keterbatasan, bukan hanya keterbatasan, kelemahan, dan bukan hanya kelemahan, di dalam kenajisan kita menjadi partaker of His divine nature. Tidak masuk akal, tapi itulah yang dihidangkan Allah kepada kita melalui ibadah. Betapa berharga dan mulianya ibadah. Bagaimana tidak kita tidak menjadi gentar. Poin ketiga, apa yang menjadi dasar atau mengapa kita beribadah? Tidak hanya sebagai panggilan undangan Tuhan, tidak hanya sebagai means of grace, tapi yang ketiga, ibadah juga membentuk kita untuk mengubah afeksi hidup, mengubah fokus hidup, dan arah hidup kita menjadi sesuatu hal yang bernilai. Artinya apa? Secara singkat, ibadah adalah sarana yang Tuhan berikan untuk kita lepas dari berhala atau ikatan yang membelenggu kita. Orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus waktu lahir baru, kita sadar setelah lahir baru Tuhan tidak serta-merta langsung memampukan kita berkata tidak kepada seluruh dosa. Yang sempat jatuh kefatalan karena pornografi tidak tahu caranya lepas. Yang sudah jatuh kepada narkoba tidak tahu caranya lepas. Yang sudah maniak kepada workaholic tidak tahu caranya lepas. Semua kita punya berhalanya atau something ikatan. Maka setelah kita lahir baru tidak otomatis lepas. Justru Tuhan memberikan kita kesempatan untuk diproses melalui ibadah. Kita menikmati proses untuk mampu berkata tidak kepada seluruh berhala dan ikatan itu di dalam ibadah. Makin bersentuhan dengan kekudusan Tuhan, makin bersentuhan dengan firman Tuhan, makin bersentuhan dengan kemuliaan Tuhan. Itu yang melatih kita untuk mampu berkata tidak kepada dosa. Itu sebab makanya founder dari gereja ini setiap kali ada ibadah orang jalan-jalan ngamuk. Bukan karena dia merasa terganggu. Kalau kami hanya teriak, hehe, jangan jalan-jalan, karena saya terganggu. Itu bukan jadi wakil Tuhan. Tapi karena kesadaran ibadah adalah sebuah keseriusan menjadi means of grace dan juga menjadi sebuah jalan untuk kamu makin mampukan mengatakan tidak kepada dosa. Maka harus dimarahin. Supaya memiliki kesadaran kekudusan dan kemuliaan Allah untuk dipenuhkan di dalam dirimu. Disadarkan arti kepenuhan itu dalam diri kita. Maka tidak bisa main-main. Maka Bapak Ibu sekalian, berapa banyak gereja yang main-main dalam ibadah? Termasuk di dalam gereja ini, bukan? Kalau kita ngerti itu sebuah kesadaran kehadiran Allah, masih berani bawa berhala, wah gila. Di dalam perjanjian lama ketika raja-raja jatuh dalam dosa, masa raja-raja setelah dari Salomo dan segala macam, Salomo membangun bait Allah, dia masih tetap menyembah Allah, tapi sembari menyembah Allah, dia keluar dari bait Allah, pergi ke rumah istri-istrinya itu untuk menyembah berhala. Jadi di rumah Tuhan menyembah Tuhan, di luar menyembah berhala. Tapi orang Kristen pergi ke rumah Tuhan menyembah berhala. Wah, kita lebih parah dari siapa itu? Yang Raja Manasye ya, yang bawa patung berhala ke rumah Tuhan lalu bakar anaknya untuk dipersembahkan di hadapan berhala di depan rumah Tuhan. Ya, kita bilang itu raja gila, ganas, jahatnya minta ampun. Bukankah kita melakukan yang sama? Bawa berhala kita ke rumah Tuhan sambil ibadah, mau nyanyi kek, mau apa kek, buka dulu Facebook hari ini ada apa? Instagram hari ini ada apa? Atau saham turun gak 5 menit ini? Wah cilaka. Berapa mengerikannya kita menjadi orang yang tidak pernah mengerti dan memiliki kegentaran lagi untuk dipenuhi dengan kekudusan dan kemuliaan Allah, untuk menjadikan kita kuat berkata tidak kepada dosa. Justru di sini kita boleh mengerti ibadah justru dihadirkan Tuhan karena kita butuh Tuhan, bukan karena Tuhan butuh kita. Di dalam ibadah kita makin mengenal kebenaran, kasih dan kekudusan Allah. Itulah satu-satunya kekuatan kita. Sekali lagi, satu-satunya kekuatan kita untuk mampu berkata tidak kepada dosa. Keempat, apa yang menjadi tujuan kita beribadah? Ibadah diberikan Allah kepada kita sebagai penyataan. Untuk ibadah itu adalah untuk menyatakan segala kemuliaan dan hormat kepada Allah. Mazmur 96 ayat yang ke-7. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Maka di sini dengan poin-poin di atas tadi baru kita sadar, dengan pengertian ini kita beribadah untuk mengembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Allah. Tapi bukan dalam kesadaran Tuhan butuh pujian, tapi karena kesadaran kita dipenuhkan di dalam Tuhan, maka kita ingin meneriakkan, ingin bersorak-sorai, menyatakan atau mengembalikan hormat dan kemuliaan itu kepada Dia. Itu yang membuat kita sukacita. Jadi bukan lagi dasar pokoknya memuji Tuhan. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Di sini kita boleh mengerti sebagai ketertundukanlah kita memuliakan Tuhan. Sebuah kesadaran ketertundukan penuh hidup kita di hadapan Allah, kepada Allah. Menyadarkan kita bahwa kita milik kepunyaannya.
Ini bukan karena Allah gila pujian sekali lagi, tapi dengan kita menyatakan kemuliaan hormat bagi Dia, kita sadar kita milik kepunyaannya. Dampaknya apa? Justru ini yang menjadi jaminan, ini yang menjadi garansi, ini yang menjadi ketenangan bagi hidup kita. Karena apa? Kita miliknya. Dengan melihat kemuliaannya, kita di tangannya. Dengan melihat kekudusannya, kita di dalam tangan kekudusannya. Maka adakah ruang lingkup hidup kita yang akan dibiarkannya? Tidak. Jadi waktu memuji Dia dan makin mengenal kebesarannya, bukan karena Dia gila pujian, tapi semakin mengenal Dia, semakin sadar kita di tangannya, semakin menjadi sebuah jaminan untuk hidup kita waktu kita mengalami badai dan segala pergumulan. Ada tangan Tuhan yang mulia, yang kudus dan yang benar dan penuh kasih karunia itu. Maka di sini kita boleh mengerti, Tuhan tidak gila pujian, Tuhan mengundang kita untuk kita disadarkan jaminan tangannya. Bagaimana kita bisa terus teguh? Dengan cara melihat atau menyatakan kemuliaannya. Kelima, apa yang menjadi tujuan ibadah terakhir ya? Maka ibadah juga adalah kunci pertumbuhan iman kita. Bapak Ibu sekalian, saya percaya setiap kita tidak sedikit memiliki ruang di mana kita mengalami penderitaan, kesesakan, pergumulan, dan seringkali itu membuat kita meragukan Tuhan. Dan seringkali itu membuat kita menjadi putus asa, dan seringkali itu membuat kita kering bahkan. Karena terlalu banyak hal yang sulit untuk kita mengerti, terlalu banyak hal yang kita mau jalani yang sulit untuk kita bisa terima. How? Maka apa yang menjadi jaminan kita? Mungkin kita tidak akan bisa jawab, tetap tidak bisa jawab. Karena banyak hal yang terjadi dalam hidup kita tidak bisa jawab. Tapi Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberikan sebuah rahasia. Ibadah menjadi penghiburan dan kekuatan terbesar yang meneguhkan kita untuk tetap bisa berdiri dan memiliki pengharapan di tengah-tengah badai. Ibadah. Karena di dalamnya kita tahu kemuliaannya. Karena di dalamnya kita tahu kasihnya. Karena di dalamnya ada komunitas yang di dalamnya saling mendoakan. Itu kekuatan. Tapi ketika gereja terus beribadah hanya sekedar urusan pribadi tanpa melihat lagi rekan di sebelahnya, tanpa lagi ada cinta kasih untuk menyapanya, maka kita tidak pernah benar-benar mengerti arti keindahan atau kenikmatan yang dihidangkan Tuhan dalam ibadah. Justru ketika kita diundang dalam ibadah, kita diundang di dalam komunitas, kita diundang di dalam keluarga kerajaan Allah. Maka mari belajar melihat orang lain. Tapi seringkali kita bilang, boro-boro soal masalahku aja tidak selesai harus perhatiin orang lain. Nah itu kerdil, justru itu yang membuat kita bodoh. Atau yang lain, yang paling sering di reform. Aduh bagaimana ya, masa saya harus negur orang lain, saya saja tidak pernah ditegur. Gereja ini dingin, wah gitu ya. Aduh setiap kali jemaat bilang kayak gitu, pengen saya jewer satu-satu. Kalau gereja ini dingin, yang bikin dingin siapa? Ya itu tuh orang-orang itu tidak pernah sapa saya. Lalu bagaimana? Kalau menyadari orang lain tidak menyapamu, bagaimana kamu menjadi tubuh Kristus tidak menyapa orang lain juga? Ya saya tidak mungkin sapa kalau saya nggak disapa. Ya semua orang bilang begitu, makanya jadi dingin. Karena kita nggak pernah mengerti bahwa kita sudah penuh di dalam anugerah Allah. Kita tidak pernah mengerti bahwa kasih Allah itu sudah dalam diri kita. Maka yang kita layani sebenarnya apa? Pride-nya kita. Maka ketika kita gereja selalu berharap diperhatikan, disalam, di ini, di itu dan segala macam. Bukan berarti itu mengexcuse para usher yang nggak senyum dan segala macam ya. Tadi saya lihat senyum-senyum kok, kalau nggak dijewer tadi. Oke. Tapi poinnya Bapak Ibu sekalian, sebuah kesadaran diri yang sudah ditebus diundang masuk. Jadi bukan berharap dari orang lain kasih apa lagi, tapi sebuah kesadaran untuk memberi diri di tengah-tengah komunitas. Karena di dalamnya kita semakin penuh di dalam Tuhan, di dalamnya kita makin penuh dalam komunitas, itu yang membuat kita kuat dan itu yang membuat kita bertumbuh dalam iman. Ibadah, persekutuan, melatih iman, baik itu via negatif atau via positif. Via negatif bagaimana? Bersentuhan dengan orang, bersentuhan dengan karakter yang tidak kita suka, melatih kita untuk terus berdoa dan berharap kepada Tuhan dan mendoakan orang lain, melatih kita. Baik juga dari teguran orang lain, melatih membangun kita. Itu yang namanya persekutuan, itu yang namanya ibadah, itu yang namanya komunitas yang dihadirkan Tuhan. Jadi bukan datang, duduk, diam, pulang. Udah berapa tahun di sini? Ya 1 tahun lah, puji Tuhan ya. Hari ini tepat 1 tahun, bukan udah lewat kemarin. 1 tahun ibadah sore. Setelah 1 tahun ibadah sore, berapa yang kamu kenal? Ya yang ajak saya pertama dan yang duduk di sebelah saya dan Asyar, sudah. Lebih dari itu belum ada niat. Atau saya tidak pernah disalam. Ya sudahlah ya, cilaka sendiri. Maka Bapak Ibu sekalian, fokus ibadah dalam hal ini sebagai penutup untuk kita boleh mengerti. Fokus ibadah itu apa sih? Lokusnya apa sih? Bukan tentang kita, tentang Allah. Memang ketika kita bisa berfokus dan mengarahkan tujuan telos kita kepada Allah, indahnya Allah menjadikan dampaknya sepenuhnya untuk kita.
Sekali lagi, jangan berfokus kepada diri, karena eksesnya pasti akan dapat. Tapi jangan jadikan dampak jadi purpose jadi dampak. Jangan dibalik-balik. Purpose-nya adalah sebuah kesadaran, sebuah telos untuk melihat kepada kemuliaan Allah, mengenal Allah, menerima undangan Allah. Ketika saya penuh di dalamnya dan di tengah-tengah komunitas bersama-sama di hadapan Allah, dampaknya saya akan penuh dengan anugerah Allah. Tapi kalau dibalik, pokoknya saya beribadah supaya saya dapat something. Nah lihat ya, dampak jadi purpose. Sudah, kita gak akan pernah mengerti, benar-benar mengerti apa itu ibadah. Sekalipun sepertinya nikmat, tapi tidak beda dengan konsep pemberhalaan, tidak beda dengan yang namanya mencari hiburan. Semacam orang mencari hiburan di bioskop, semacam orang mencari hiburan di nightclub, semacam orang mencari hiburan di mana? Di gereja. Karena dengan gereja hatiku dipuaskan, emosiku ditenangkan. Jadi gak peduli Tuhan apa, pokoknya saya dapat apa. Maka saya pernah ingat satu kali kalimat dari pendeta Eko yang di Malang. Berapa banyak orang menjadikan gereja hanya sebagai sebuah tempat nonton. Semacam orang suka nonton nonton film yang sedih-sedih gitu ya, kayak drama Korea, maka pergi ke gereja yang kalau ibadah selalu nangis gitu ya. Semacam orang yang suka kalau ibadahnya ada joget-joget, semacam orang suka nonton film India, maka gerejanya cari yang tempat yang bisa joget-joget. Sebaliknya, di Reform tidak mungkin ada, Bapak Ibu sekalian. Semacam orang suka film action, digebuk-gebukin. Di gereja Reform aja dimaki-maki sama hamba Tuhan dari mimbar gitu ya. Maka penonton, bukan karena kesadaran melihat Tuhan, bukan karena kesadaran kemuliaan Tuhan yang dihidangkan kepada kita. Terlalu dangkal dan terlalu mengerikan. Dan bukan hanya sekedar dangkal, bukankah kita menjadi orang-orang yang punya telos untuk Tuhan, jadi justru menjadi orang yang paling menghina Tuhan? Bukan para pembom bunuh diri itu yang menghina Tuhan paling besar. Orang-orang Kristen yang take it for granted di rumah Tuhan lah yang paling menghina Tuhan. Karena diberikan sebuah hak istimewa untuk memandang dan menikmati kemuliaan Tuhan. Tapi kita berani bermain berhala di dalam kekudusannya, di dalam kemuliaannya. Betapa bengisnya kita. Kita menangis mendengar bom yang tadi. Kita begitu gentar melihat orang-orang yang menjadikan teror. Tapi menangiskah kita dengan hati kita yang semakin jauh dari Tuhan? Menangiskah kita dengan anugerah yang kita take it for granted di hadapan Tuhan? Betapa mengerikan. Bapak Ibu sekalian, mari kita memikirkan sekali lagi, apa arti ibadah? Ibadah adalah tentang Allah, namun bukan hanya urusan kebesaran Allah, tapi juga keindahan Allah. Ini penting untuk kita mengerti dalam ibadah. Memang di dalam ibadah kita melihat kebesaran Allah, kemuliaan Allah, kuasa Allah, kedaulatan Allah, kekudusan Allah, keadilan Allah, dan segala powernya yang begitu besar. Tapi lebih penting daripada hal itu, Tuhan juga mau mengundang kita tidak hanya melihat itu sebagai sebuah teror, tapi ketika kita masuk ke dalam ibadah, Tuhan mengundang kita untuk masuk lebih dalam untuk mengenal keindahannya, untuk mengenal panggilan dan kesetiaannya, mengenal kasih dan panjang sabarnya atas kita, mengenal kerinduannya untuk kita mau dekat dengan Dia. Kerinduannya, saudara-saudara sekalian. Maka kita datang beribadah. Tidakkah itu terlalu indah? Maka sekali lagi, dengan pengertian yang demikian, sebagai penutup, ibadah bukan sebuah pilihan, tapi sebuah panggilan dan undangan dari Tuhan. Maka bagaimana mungkin ketika kita menyadari pengertian yang demikian, kita berani menghadap Tuhan sambil bersantai-santai, hanya setengah-setengah, boleh iya boleh tidak. Saya nggak ngerti bagaimana itu dasarnya terjadi. Atau lebih parah lagi, kita sambil membawa berhala. Pertanyaannya, motif kita beribadah apa? Simpel, tapi itu pertanyaan yang sangat penting yang kiranya menusuk ke dalam jantung kita. Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi motifmu untuk beribadah? Jika motifnya diri, maka akhirnya menjadi liar, pemuasan, kompromistis. Itulah yang terjadi dalam ibadah dan kita tahu itu di luar sana. Itu sebab kita bukan hanya sekedar menyindir atau kritik-kritik orang, lagunya beginilah, lagunya begitulah dan segala macam. Persoalan di belakangnya itu motif. Motifnya apa? Kalau motif ibadah tentang diri, maka ibadahnya jadi liar, menjadi sebuah kesadaran untuk pemuasan diri, atau bahkan mengkompromikan seluruh hal-hal duniawi untuk diangkut ke dalam gereja. Karena yang penting diri. Oh, supaya pemuda tidak hilang. Motifnya bukan karena kesadaran kemuliaan. Supaya pemuda tidak hilang, pakai band. Oh, supaya pemuda nggak hilang, pakai lampu diskotik. Oh, supaya remaja tidak hilang, pakai games. Saya bukan bilang poin terakhirnya itu apa, motifnya itu apa. Ini problemnya. Maka ketika fokusnya atau motifnya adalah Allah,
maka ada kehormatan, di situ ada keteraturan, di situ ada kebenaran, di situ ada kekudusan dan kasih di situ. Itu ibadah. Maka motif menentukan cara ibadah kita bagaimana. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi pertanyaannya, apa motifmu beribadah? Mazmur 95 mengatakan, venite, venite, datanglah kepada Tuhan untuk hidup di dalam Dia, menikmati Dia, penuh di dalam Dia. Mari kita berdoa. Kenapa kami ada di dalam ruangan ini ya Tuhan, bukan karena kemampuan kami atau kontribusi kami, tapi karena undangan Tuhan yang memberikan kami hak istimewa, karena kami menjadi umat tebusan yang telah Kau kuduskan untuk kemuliaan-Mu dan untuk penuh di dalam kemuliaan-Mu. Sebegitu besarnya lah agendamu dalam kehidupan kami, dan sebegitu besarnya lah kasih dan panjang sabar-Mu mengundang dan menantikan kami. Kerinduan yang begitu besar dari Allah yang kudus, yang tidak membutuhkan apapun, memanggil kami yang terlalu lemah, yang terlalu dangkal, bahkan yang terlalu degil hati ini. Tuhan, kami bersyukur sekaligus kami gentar. Tuhan, kami bersyukur sekaligus kami mengaku dosa, memohon pengampunan-Mu. Ampunilah kami. Biarlah kami boleh sadar sekali lagi, ketika Tuhan mengundang kami, jangan biarkan kami take it for granted. Ketika Tuhan mengundang kami, jangan biarkan kami berlambat-lambat. Ketika Tuhan mengundang kami, arahkanlah, didiklah, latihlah, bentuklah seluruh hati, pikiran, perasaan, kemauan kami untuk penuh kepadamu, untuk penuh di dalam-Mu. Sehingga kami menjadi hamba-hamba-Mu yang kau bentuk, yang Kau pimpin untuk kemuliaan-Mu ketika kami keluar dari ibadah tempat ini. Terima kasih Allah, terpuji termulialah Engkau. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri.